حنان يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران سيد الله يا رمضان سيد الله يا رمضان بالغفر والغفران بالغفر والغفران. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matil iman wal islam, wa ni'matil siha wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-karimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله قدره ومقدار عظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم wassadaqa rasulun nabi rahbibul karim wa nahnu la dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita telah memasuki puasa bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu karena kepenuhan dengan amal ibadah dan pahalanya Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan tayan pahala, memberikan amal-amal terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicatat menjadi amalan sebagai pahala yang Allah berikan, pahala yang sangat luar biasa. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke penghulu alam baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, keturunan-keturunannya, dan seluruh pengikutnya yang terus berusaha istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surat ini disebutkan jika kita sebagai orang yang beriman diwajibkan berpuasa untuk mendidik jiwa, mengendalikan syahwat, dan menyadarkan bahwa manusia memiliki kelebihan dibandingkan hewan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu dari umat para nabi terdahulu agar kamu bertakwa dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, mewajibkan kita untuk berpuasa karena sesungguhnya puasa kita dengan puasa umat terdahulu tentu jauh berbeda. Namun amalan-amalan atau pahala-pahala di dalamnya sangat luar biasa, sangat mulia Allah berikan, sehingga Allah mengatakan kepada kita agar kita berpuasa sebagaimana umat terdahulu Allah wajibkan juga berpuasa, karena di dalamnya terdapat begitu banyak amalan-amalan yang mulia, pahala-pahala yang dilipat gandakan, sebagaimana ibadah sunnah Allah lipat gandakan pahalanya menjadi pahala wajib. Begitu juga dengan amalan-amalan wajib Allah tingkatkan pahalanya berkali-kali lipat, sehingga kita di bulan suci Ramadan jangankan membaca Al-Quran, jangankan berzikir, kita tidur pun diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikanlah momentum ini momentum yang paling berharga, yang paling berkesan kepada kita,
untuk kita irayan pahala yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di bulan Ramadan ini kita diwajibkan dua hal. Yang pertama puasa tadi yang sudah Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dan yang kedua yaitu membayar zakat, yang mana di bulan suci Ramadan ini yang perlu kita perhatikan adalah bayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini hanya hadir di bulan suci Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Berbeda halnya dengan zakat mal. Zakat mal itu tentu ada syarat, ada rukunnya, yaitu nisabnya 1 tahun. Apabila di bulan suci Ramadan nisabnya tidak sampai 1 tahun, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Tetapi di luar bulan suci Ramadan, kalau nisabnya sampai 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakat mal. Maka ini perlu dipahami benar-benar untuk kita semua, bahwa zakat fitrah itu hanya hadir di bulan suci Ramadan, dan hukumnya wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lainnya. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ini Allah mengingatkan kita siapa saja yang boleh tidak melaksanakan puasa. Yang pertama yaitu orang yang sakit, perempuan yang lagi haid atau nifas, dan orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Namun perlu diingat, perempuan yang haid, perempuan yang sifat, perempuan yang menyusui karena takut terjadi suatu hal dengan diri dan anaknya dan melakukan perjalanan, itu wajibnya adalah mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan berikutnya atau di bulan setelah bulan suci Ramadan. Itu wajibnya perlu digarisbawahi, wajibnya adalah mengganti puasa itu sebanyak yang ditinggalkan di bulan setelah bulan suci Ramadan. Namun apabila ada orang sakit yang tidak tahu kapan bisa sembuhnya, dan orang tua yang sudah tua renta tidak dapat melaksanakan puasa, maka wajibnya adalah membayar fidyah. Itu bagi yang orang sakit yang tidak tahu sakitnya, kapan dapat sembuhnya, dan orang tua renta yang sudah tidak dapat melaksanakan puasa, maka itu wajibnya adalah membayar fidyah atau memberikan makanan orang miskin. Namun bagi yang sehat, melakukan perjalanan, sakit tapi sakitnya tahu kapan bisa sembuh atau dapat disembuhkan, bagi wanita haid, bagi wanita nifas, bagi wanita menyusui, itu wajibnya adalah mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 144, jika kita sakit sehingga tidak sanggup berpuasa atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka kita sebagai umat muslim wajib mengganti puasa sebanyak hari yang tidak berpuasa pada hari-hari lain. Dan apabila kita tidak dapat menggantikan puasa tersebut karena sakit berat yang tidak ada harapan sembuh, atau karena sangatlah tua, tidak bisa melaksanakan puasa, maka wajib membayar fidyah atau pengganti, yaitu memberi makan kepada orang miskin untuk 1 hari yang tidak berpuasa. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mempermudah kita semua. Di agama Islam itu Allah mempermudahkan kita ketika terjadi halangan, suatu halangan apapun. Tapi jika kita dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, kebaikan dengan memberikan makan kepada lebih dari seorang miskin untuk 1 hari tidak berpuasa, maka itu tentulah lebih baik.
Dan jika kita tetap menggantinya dengan berpuasa, maka pilihan untuk tetap berpuasa itu lebih baik bagi kamu dibandingkan dengan memberikan fidyah. Jika kamu mengetahui keutamaan puasa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas yang kedua yaitu zakat fitrah. Kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini ada dua. Pertama puasa, yang kedua zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu zakat yang dibayarkan untuk mensucikan hatinya. Di sini banyak terjadi khilafiyah di kalangan fuqaha dalam masalah pemberian zakat fitrah, yaitu terutama zakat bagaimana zakat fitrah kalau dibayar dengan uang. Pendapat yang pertama ada yang membolehkan, pendapat sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Thawri, Imam Bukhari, dan Imam Ibnu Taimiyah. Dalilnya mereka dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka, surah At-Taubah ayat 9. Menurut para ulama tadi adalah ayat ini menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta, yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak termasuk uang di dalam. Jadi ayat ini membolehkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Rabi Ahmad Sayyid Tazkir Al-Anam di wujud Ikhraj zakat al-fitrah Quran halaman 4. Dan mereka juga berhujah dengan sabda Nabi Muhammad SAW, cukuplah mereka kaum fakir dan miskin dari meminta-minta pada hari seperti ini, Idul Fitri. Hadis riwayat Daraqutni dan Baihaqi. Menurut mereka memberi kecukupan ighna kepada fakir dan miskin dalam zakat fitrah dan dapat terwujud dengan memberikan uang. Abdullah Al-Ghafili, hukum ikhraj al-qimah fil zakat al-fitr halaman 3. Yang kedua yaitu pendapat yang tidak membolehkan dan mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok atau ghalib Qu'ud al-Balad. Ini adalah pendapat jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Al-Mudawwana al-Kubra 1392, Al-Majmu' 6 Romawi 112, Al-Mughni 4 Romawi 290. Karena ada dua pendapat yang berbeda ini, maka kita harus bijak dalam menyikapinya. Karena ulama sekalipun Imam Syafi'i, mujtahid yang sangat handal, saja berkomentar tentang pendapatnya dengan mengatakan, bisa jadi pendapatku benar, tapi bukan tidak mungkin di dalamnya mengandung kekeliruan. Bisa jadi pendapat orang lain salah, tapi bukan tidak mungkin di dalamnya juga mengandung kebenaran. Dalam masalah ini, sebagai orang awam, kebanyakan kita boleh bertaklid, mengikuti salah satu mazhab yang menjadi panutan dan terima oleh umat. Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan yang kita miliki. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baqarah ayat 285. Sungguhnya masalah membayar zakat fitrah dengan uang ini sudah menjadi perbincangan para ulama salaf. Bukan hanya terjadi akhir-akhir ini saja. Imam Abu Hanifah, Hasan al-Bisri, Sufyan al-Thawri, bahkan Umar bin Abdul Aziz sudah memperbincangkannya. Mereka termasuk orang-orang yang menyetujui. Ulama hadis seperti Al-Imam Bukhari ikut pula menyetujui dengan dalil dan argumentasi yang logis serta dapat diterima. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membayar zakat fitrah dengan uang itu dibolehkan, tidak melanggar syariat dan tidak menentang para ulama. Bagaimana hadis Rasulullah SAW? Qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nasi shaman min tamrin aw sa'an min sa'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa kana yu'tuna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmain. Artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan sebanyak satu sak. Satu saknya itu kurang lebih 3,1 liter atau 3,5 liter. Kurma atau gandum atas tiap-tiap muslim merdeka atau hamba syahaya, lelaki maupun perempuan. Mereka membayarkan zakat fitrah ini sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Jadi perlu kita ingat, di bulan suci Ramadan ini ada 2 kewajiban atau yang diwajibkan kepada kita, yaitu puasa itu sendiri, dan yang kedua jangan lupa zakat fitrah. Tunaikan 2 kewajiban ini, mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan ini dicatat Allah menjadi ibadah puasa yang terbaik. Mari kita perbaiki diri, memperbaiki hati, tahsinul niat, tahsinul amal, kita perbaiki semua
Kita berjuang terus sesuai dengan kemampuan kita untuk mendapat raih pahala dengan amalan yang maksimal yang dapat kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau hisab, semua kebenaran tentunya milik Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua keliruan, kesalahan, khilafan itu datangnya dari al-fakir pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.